Di video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai pembelajaran dari bab bentuk pangkat dan akar untuk kelas 9 ya. Nah, di sini kita akan mengerjakan 5 buah soal yang berhubungan dengan bentuk baku ya. Nah, kita baca soalnya, sederhanakan bilangan berikut dan tuliskan jawabanmu dalam bentuk baku. Jadi kita harus hitung ya. Kita hitung, kemudian kita sederhanakan, dan hasilnya ditulis dalam bentuk baku. Nah, ini bagaimana caranya? Kita perhatikan di sini untuk yang bagian A ya. Di sini ada 5 kali 10 pangkat 2 dikalikan dengan 3 kali 10 pangkat 2. Nah, berarti ini kan ada 5, ini ada 3, ya kita kalikan saja. 5 kali 3 kan 15 ya. 5 kali 3 15 dikali 10 pangkat. Nah, perhatikan di sini. Tadi udah dikaliin ya, 5 sama 3 udah dikaliin, kita tulis 15. Nah, kemudian 10 pangkat 2 dikalikan dengan 10 pangkat 2, itu menjadi 10 pangkat 4, ya. Kalian ingat-ingat lagi mengenai pembelajaran eksponen ya. Jadi kalau misalnya ada A pangkat M, ya, dikalikan dengan A pangkat N, itu maka menjadi A pangkat M ditambah N. Ditambah ya. Jadi kalau perkalian ya, ini bilangan pokoknya sama ya, maka pangkatnya bisa ditambah ya, menjadi A pangkat M tambah N. Nah, sama seperti 10 ini, 10 pangkat 2. Jadi 10 pangkat 2 dikali 10 pangkat 2 itu, ini kan sama-sama 10 nih. Berarti bisa kita sederhanain menjadi 10 pangkat. Nah, pangkatnya ditambahin. 2 ditambah 2. Ditambah ya, bukan dikali ya. 2 ditambah 2 itu adalah 4. Nah, berarti menjadi 10 pangkat 4. Nah, seperti ini ya. Kita tulis untuk yang bagian A, 15 dikali 10 pangkat 4. Nah, kemudian ini belum selesai ya, karena di soalnya diminta hasilnya dalam bentuk baku gitu. Ini belum baku ya. Ini belum baku. Kenapa? Karena di sini ada 15 nih. Bentuk baku itu dari 1 ya, 1 sampai 9. Nggak boleh 10 atau nggak boleh 11 gitu, nggak boleh ya. Pokoknya dari 1 sampai 9. 1, 2, 3, 4, 5, sampai 9, gitu ya. Nah, kemudian karena ini masih 15, berarti kan nggak boleh ya, ini ya. Ini nggak boleh seperti ini, maka kita ubah dulu. 15-nya kita ubah menjadi bentuk baku. 15 diubah menjadi bentuk baku menjadi 1,5 dikali 10 pangkat 1 ya. Nah, ini dari mana? Oke, kita perhatikan lagi ininya, penjabarannya ya. Kita perhatikan lagi penjabarannya. Ini kita belajar bentuk baku ya, kita review ulang belajar bentuk baku. Perhatikan di sini, misalnya saya punya soal ya, saya punya soal gini, 2300 misalkan. Nah, 2300 ini mau saya ubah ke bentuk baku. Nah, berarti menjadi tadi seperti yang saya bilang ya, digitnya itu dari 1 sampai 9 ya, 1 sampai 9 saja gitu. Karena di sini ada 2300, nah berarti kita tulis komanya kita kasih di sini gitu. Dikasih di sini ya komanya ya. Berarti 2 koma ya, 1 digit kan 2 koma ya, berarti ya 2,3 kali 10 pangkat. Nah, di belakang koma ada berapa angka? Ada 3 angka kan? Berarti 10 pangkat 3. Nah, seperti itu. Ya, jadi ingat-ingat bentuk baku itu dari 1 sampai 9 ya. Atau boleh juga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kalau 10 udah nggak boleh gitu ya. Contoh lagi, misalkan 875.000 misalkan. Berarti bentuk bakunya gimana? Nah, bentuk bakunya berarti ini 8 ya. Kan harus 1 digit aja nih. Berarti 8 ya. Nah, berarti 8, kita tulis 8,75 kali 10 pangkat. Nah, kita hitung di belakang koma ada berapa angka? 5 angka. Berarti 10 pangkat 5. Nah, seperti ini ya. Jadi, untuk bilangan baku dari 1 sampai 9 atau 1, 2, sampai 9, gitu ya. Nah, karena di sini ada 875,
maka komanya kita taruh sini. Jadi di depan koma ini hanya ada satu angka aja gitu. Bisa dipahami ya? Nah, ini hanya contoh ya. Ini hanya contoh review kembali ulang bilangan baku ya, bentuk baku. Nah, jadi gimana untuk yang 15? Karena ini 15 ya. Ini kan 15 nih. Ya, berarti 1,5 ya. Kan harus satu digit aja nih. Di depan koma harus ada satu digit aja. Jadi 1,5 dikali, kan komanya kita taruh sini nih tadi ya. Di belakang koma satu angka kan. Nah, berarti 1,5 dikali 10 pangkat 1. Nah, kemudian 10 pangkat 4-nya kita turunin, gitu. Ya, diturunin lagi. Nah, kemudian hasilnya adalah 1,5 dikali 10 pangkat 5, ya. Kenapa 10 pangkat 5? Tadi seperti yang saya jelasin ya, kalau pada perkalian, ya, 10 pangkat 1 dikali 10 pangkat 4. Itu berarti, ini karena bilangan pokoknya sama-sama 10, berarti pangkatnya bisa disederhanain. Pangkatnya kita tambahin ya. 1 ditambah 4 menjadi 10 pangkat 5 gitu ya. Nah, berarti bentuk sederhana dari yang bagian A itu adalah 1,5 dikalikan dengan 10 pangkat 5 ya. Oke, untuk yang A sudah ya. Kita lanjutin yang bagian B. 7,2 dikalikan dengan 10 pangkat min 3 dikalikan dengan 4 kali 10 pangkat 5. Nah, sama seperti tadi ya. Angkanya dikaliin dulu ya. Ini kita kaliin angkanya. 7,2 dikali 4 itu hasilnya adalah 28,8 ya. 28,8. Nah, kemudian ini 10-nya, 10 pangkat min 3 dikalikan dengan 10 pangkat 5. Artinya, karena ini bilangan pokoknya sama-sama 10, berarti pangkatnya boleh ditambahin, ya. Ini kan min 3 nih. Min 3 ditambahin sama 5. Min 3 tambah 5 kan 2 ya. Nah, berarti 10 pangkat 2. Ini ya. Nah, ini hasilnya ini, tapi disuruh jawabannya dalam bentuk baku. Berarti kita ubah ke dalam bentuk baku. Seperti yang tadi saya bilang, bentuk baku itu dari 1 ya sampai 9 atau 1, 2, 3, sampai 9, ya. Tapi di sini 28, nggak boleh kan? Artinya kita komanya harus geser ke depan nih. Nah, harus kita geser ke sini. Berarti menjadi 2,88 karena tadi komanya di sini kan. Tadi kan komanya di sini nih. Nah, karena dia menggeser satu kali ya. Satu tempat nih, menggeser satu tempat. Nah, berarti menjadi tadi gesernya satu kali kan? Nah, berarti makanya pangkatnya 1 gitu. Ya. Nah, ini jadi saya ulang kembali ya. Saya ulang kembali biar lebih jelas. Ini kan 28 koma nih. Nah, ini nggak boleh ya. Karena tadi bentuk baku itu dari 1 sampai 9. Atau 1, 2, 3, dan seterusnya sampai 9 koma. Nah, makanya komanya harus kita taruh di sini. Pokoknya komanya harus satu digit nih. Di depan koma harus ada satu digit, satu angka aja gitu. Berarti komanya kita taruh sini. Tadinya komanya di sini. Ya kan? Maju satu kali. Karena maju satu kali, makanya menjadi 10 pangkat 1, gitu ya. Berarti 2,88 dikali 10 pangkat 1. Kemudian dikalikan lagi sama 10 pangkat 2. 10 pangkat 2-nya saya turunin. Setelah seperti ini, sederhanain lagi menjadi 2,88 dikalikan dengan 10 pangkat 3 ya. Ini sifat dari eksponen ya. Ini 10 pangkat 1 dikalikan dengan 10 pangkat 2. Sama-sama 10. 10-nya kita tulis. Karena ini kali, maka pangkatnya kita bisa tambahin. 1 tambah 2 itu adalah 3. Jadi bentuk sederhana untuk bagian yang B adalah 2,88 dikalikan dengan 10 pangkat 3. Nah, ini jawabannya. Ya. Kita lanjutkan lagi ke bagian yang C. Nah, perhatikan di sini untuk yang C, 5,25 dikali 10 pangkat 6 dikalikan dengan 10 pangkat min 12. Nah, ini udah mudah ini sebenarnya.
Ini udah satu di depan koma udah satu digit ya, udah 5 koma kan. Nah, berarti udah baku nih sebenarnya gitu. Kita tulis berarti menjadi 5,25. Nah, ini kita tinggal hitung ininya aja nih. Ya. Kalau perkalian berarti pangkatnya jadi ditambah ya. 6 ditambah min 12. 6 ditambah min 12. Berarti menjadi 6 dikurang 12 ya. Nah, itu min 6 ya. Nah, berarti 5,25 dikali 10 pangkat min 6. Sudah baku ya? Karena kan sudah 5 koma nih. Ya, tadi yang seperti saya bilang, bentuk baku dari 1 sampai 9. Atau 1 koma sampai 9 koma. Ini udah 5 koma nih. Berarti udah bentuk baku. Lanjut ke bagian yang D ya. Kita lanjutin yang D. 1,25 dikalikan dengan 10 pangkat 16. Dibagi dengan 5 kali 10 pangkat 6. Ini pembagian. Kalau pembagian, ya berarti kita bagi angka-angkanya gitu ya. Kita lihat di sini, di sini ada 1,25, di sini ada 5. Kita bagi aja. 1,25 dibagi 5 nih. 1,25 dibagi 5, itu hasilnya adalah 0,25 ya. Jadi ini kita bagi ya, 1,25 dibagi 5, itu hasilnya adalah 0,25 gitu ya. Nah, kemudian sekarang bagian sini. 10 pangkat 16 dibagi 10 pangkat 6. Berarti 10 pangkat 10. Jadi gini ya. Tadi kalau misalnya perkalian, pangkatnya ditambah. Tapi kalau pembagian, pangkatnya dikurang gitu. Jadi 16 dikurang 6. Itu adalah 10. Berarti 10 pangkat 10. Jadi kayak gini ya. Saya jelasin lagi. Misalnya 10 pangkat 2 nih. Dikali 10 pangkat 3 misalkan. Nah, berarti 10 pangkat, karena dia perkalian ya, maka pangkatnya ditambah. Jadi 10 pangkat 5 gitu. Ini 5 nih ya, 5. Nah, seandainya kita bagi, misalkan 10 pangkat 7 dibagi 10 pangkat 3 misalkan. Nah, kalau pembagian berarti jadi dikurang pangkatnya. 10 pangkat 4 gitu. 7 kurang 3 kan 4. Gitu ya, bisa dipahami ya. Berarti ini kan 10 pangkat 16 nih. Ya kan? 10 pangkat 16 dibagi sama 10 pangkat 6. Ya, berarti pangkatnya dikurang. 16 kurang 6. Jadi 10 pangkat 10. Nah, seperti ini. Oke, kita lanjutin lagi. Untuk yang bagian D. Yang bagian D sudah selesai belum? Yang bagian D belum selesai ya. Karena itu bentuknya belum baku gitu. Seperti yang tadi saya bilang, bentuk baku dari 1 sampai 9. Atau 1 koma sampai 9 koma ya. Nah, ini 0 koma, nggak boleh ya. Kan dari 1 koma sampai 9 koma. Berarti komanya harus kita taruh di sini nih. Ya, kita taruh di sini. Berarti menjadi 2,5 dikalikan 10 pangkat min 1 dikalikan 10 pangkat 10. Oke, nih saya jelasin lagi ya. Kenapa di sini 10 pangkat min 1 ya. Kenapa 10 pangkat min 1? Jadi gini, saya ulang lagi ya untuk yang bentuk baku. Misalkan kita mau nyari bentuk baku. Ini contoh ya, contoh bukan jawaban ya, contohnya. Misalkan saya punya soal 1500. Kalau tadi udah bisa ya. Berarti bentuk bakunya kan 1,5 dikali 10 pangkat, di belakang koma ada berapa angka? Kan komanya di sini ya, di belakang koma kan 3 angka. Berarti 10 pangkat 3. Nah, ini tadi yang sudah saya jelaskan. Nah, sekarang gimana kalau bentuknya 0, nah, jadi kalau misalnya bentuknya 0,076 misalkan. Berarti bentuk bakunya menjadi kan 7,6 ya. Harus 1 koma sampai 9 koma. Karena di sini berarti 7,6 ya. Nah, dikali 10 pangkat. Nah, kemudian karena di sini 0, ya. 0, kalau misalnya ada bilangan desimal 0, ya. 0, itu berarti nanti hasilnya negatif pangkatnya gitu. Negatif berapa? Dihitung aja nolnya. Nolnya ada berapa? Ada 2 kan? Nah, berarti 7,6 kali 10 pangkat min 2. Ini ya bentuk bakunya. Jadi ini hati-hati ya. Yang bagian atas sama bagian bawah ya. Hati-hati. Ini 1500. Kalau misalnya saya kasih ini lagi, bentuk baku lagi. Misalkan 0,00158 misalkan. Berarti bentuk bakunya komanya harus di sini kan ya?
menjadi 1,528. Nah, kali 10 pangkat. Ini karena dia 0, makanya pangkatnya harus negatif gitu. Negatif berapa? Hitung nolnya. 1, 2, 3. Nah, berarti min 3. Nah, begini. Ya, ini dipahami baik-baik ya. Untuk penulisan bentuk baku ya, ini dipahami baik-baik. Nah, kita lanjut lagi ke bagian D ya. Perhatikan di sini 0,25 kita ubah ke bentuk baku. Berarti menjadi komanya kan berarti di sini ya, taruh di sini kan. 2,5 dikali 10 pangkat. Nah, ini kita hitung nolnya ada 1 buah ya. Nah, berarti karena ini 0, minus 1 karena nolnya ada 1 gitu. Ya. Nah, ini saya pindahin ke sini. Ya. Kemudian 10 pangkat 10 di sini diturunin. Nah, begini. Oke, agak sedikit ribet, tapi harus dipahami ya. Bentuk baku harus dipahami. Ini yang tadi cuma contoh aja ya. Ya, ini cuma contoh penulisan review ulang. Review ulang bentuk baku ya. Nah, ini bukan jawabannya ya. Oke, kita lanjut lagi untuk jawaban yang bagian D. Perhatikan di sini. Setelah bentuknya seperti ini ya. Ya udah, nanti ini kan udah tinggal diinin aja, disederhanain lagi. 2,5-nya kita turunin. Nah, ini perkalian. Kalau perkalian berarti pangkatnya ditambah ya. Jadi 10 pangkat ini min 1 ditambah 10. Itu adalah 9. Berarti jawabannya adalah 2,5. Untuk yang bagian D ya, jawabannya adalah 2,5 dikali 10 pangkat 9. Gitu ya. Oke, kita lanjut lagi untuk bagian E. Sama kayak yang D ya. Ini kita bagi 1,6 dibagi 2. 1,6 dibagi 2 itu hasilnya adalah 0,8. Nah, kemudian yang bagian sini ini kita bagi ya. 10 pangkat min 3 ya, dibagi 10 pangkat 4. Tadi kalau dibagi diapain pangkatnya? Dikurang kan? Berarti min 3 dikurangin 4. Berarti menjadi 10 pangkat min 3 min 4 berapa? Min 7. Nah, ini ya. Jadi menjadi 0,8 dikali 10 pangkat min 7. Nah, kemudian udah selesai belum? Belum selesai karena belum baku ya. Nah, harus diubah ke bentuk baku nih. Ini harus diubah ke bentuk baku. Ininya dulu ya. Kita kerjain ininya dulu nih. Kita proses ini. Kita ubah ke bentuk baku. 0,8 itu berarti bentuk bakunya adalah 8 ya. 8 dikali bentuk baku ya, yang seperti tadi saya bilang dari 1 sampai 9 atau bisa juga 1, sampai 9, gitu ya. Nah, karena di sini ada 8 ya, berarti 8 kali 10 pangkat. Nah, kemudian ini kan 0, nih. Kalau 0, berarti pangkatnya negatif. Negatif berapa? Negatif 1 karena nolnya cuman ada 1 gitu. Ya. Nah, kemudian dikalikan lagi. 10 pangkat min 7-nya itu saya turunin. Nah, seperti ini. Kita hitung lagi ya. Berarti menjadi 8 kali 10 pangkat. Nah, seperti yang tadi ya. Kalau perkalian berarti pangkatnya kita tambahin. Berarti min 1 ditambah min 7. Itu hasilnya adalah min 8. Berarti untuk bentuk sederhana dari yang bagian E itu adalah 8 dikali 10 pangkat min 8 ya. Oke, selesai ya pembahasan sampai sini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.